Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan untuk membaca buku di chapter 5, bab 5, Styling and Layout Flexbox Mastery. Yang pertama, The Yoga Layout Engine, The Universal Translator. Banyak pengembang web yang baru terjun ke React Native seringkali terjebak dalam kesalahpahaman fatal bahwa mereka sedang menulis CSS biasa. Mereka mencoba menggunakan properti seperti display grid, float left, atau animasi CSS, add keyframes, dan bingung mengapa aplikasi mereka malah crash atau tidak menampilkan apa-apa. Kenyataannya, React Native tidak menggunakan mesin browser seperti Chrome atau Safari untuk merender tampilan, sehingga ia tidak mengerti bahwa CSS adalah native. Disinilah peran pahlawan tak terlihat bernama Yoga, sebuah mesin tata letak layout engine lintas platform yang ditulis dengan bahasa C++ oleh tim teknik Facebook, sekarang Meta. Yoga bertindak sebagai penerjemah universal atau diplomat yang menjembatani keinginan desainmu dengan aturan kaku sistem operasi Android dan iOS. Tugas utama Yoga adalah mengambil instruksi gaya yang kamu tulis dalam JavaScript, yang sangat mirip dengan Flexbox di web dan menghitung koordinat posisi yang tepat untuk setiap elemen di layar. Ketika kamu menyuruh sebuah kotak untuk berada di tengah layar, Yoga akan melakukan kalkulasi matematika kompleks untuk menentukan koordinat X dan Y yang presisi, baik itu di layar iPhone 14 Pro Max maupun di layar Android murah beresolusi rendah. Hebatnya, Yoga melakukan semua perhitungan ini berat ini di shadow thread, seperti yang kita bahas di bab 1, sehingga tidak mengganggu kelancaran animasi di UI thread utama. Ini memastikan bahwa meskipun tata letakmu sangat rumit dengan ratusan kotak bersarang, aplikasi tetap terasa responsif dan mulus saat digulir. Tanpa Yoga, kita harus menulis kode kalkulasi posisi manual untuk Android, menggunakan XML layout, dan iOS menggunakan auto layout secara terpisah yang merupakan mimpi buruk buat produktivitas. Namun, penting untuk dicatat bahwa Yoga hanyalah implementasi dari algoritma Flexbox, bukan keseluruhan standar CSS. Ini berarti kamu tidak akan menemukan fitur CSS modern lain seperti CSS Grid atau CSS Table di dalam React Native secara bawaan. Keputusan ini diambil bukan karena tim Meta malas, melainkan karena Flexbox dianggap sebagai model tata letak yang paling efisien dan cukup ekspresif untuk menangani 99% kebutuhan antarmuka aplikasi mobile. Aplikasi mobile umumnya tersusun dari tumpukan elemen vertikal seperti feed Instagram atau barisan horizontal seperti cerita atau story. Dan Flexbox adalah raja untuk urusan tata letak suatu dimensi semacam ini. Membatasi fitur hanya pada Flexbox juga menjaga ukuran mesin Yoga tetap kecil dan performanya sangat cepat dibandingkan mesin browser lengkap yang gemuk. Karena Yoga berjalan di level C++, ia akan memiliki konsistensi yang luar biasa di berbagai platform, tetapi bukan berarti tanpa perbedaan kecil sama sekali atau quirks. Terkadang, cara Android merender properti seperti text line height bisa sedikit berbeda dengan iOS karena perbedaan font bawaan sistem operasi. Meskipun Yoga berusaha menstandarisasi segalanya, sebagai developer, kamu tetap wajib melakukan pengujian visual di kedua platform. Jangan pernah berasumsi bahwa jika tampilan sudah rapi di simulator iPhone, maka otomatis akan rapi di emulator Pixel. Yoga melakukan 95% pekerjaan berat untukmu, tetapi 5% sisanya seperti polishing dan penyesuaian margin adalah tanggung jawabmu sebagai desainer UI. Selain Flexbox, Yoga juga menangani properti dimensi dasar seperti width, height, padding, dan margin dengan cara sedikit berbeda dari web. Di React Native, semua angka dimensi adalah unitless atau tanpa satuan. Tidak ada px, im, atau rem yang perlu kamu tulis. Angka 10 di React Native diterjemahkan menjadi logical point di iOS atau density independent pixel atau DP di Android. Ini adalah sistem cerdas yang memastikan tombol berukuran 50 akan terlihat memiliki ukuran fisik yang kurang lebih sama di layar yang kepadatan pixelnya berbeda-beda. Kamu tidak perlu pusing menghitung pixel fisik layar retina yang sangat padat. Yoga dan sistem operasi yang akan mengurus pemskalaan tersebut untukmu. Memahami bahwa ada mesin bernama Yoga yang bekerja di balik layar dan akan mengubah caramu mendebug masalah tampilan. Jika elemen yang tidak muncul atau posisinya aneh, itu bukan karena CSS-nya rusak, melainkan karena kamu memberikan instruksi logika Flexbox yang membingungkan bagi algoritma Yoga. Misalnya memberikan instruksi penuhi layar pada anak elemen tetapi lupa memberikan ukuran pada elemen induknya akan membuat Yoga bingung dan merender ukuran 0. Berhenti menyalahkan CSS dan mulailah berpikir seperti algoritma, input apa yang saya berikan ke Yoga dan bagaimana ia menghitung outputnya. 2. Flag Direction
dan axis, the compass of UI. Jantung dari penguasaan Flexbox terletak pada pemahaman mendalam tentang dua garis imajiner, main axis atau sumbu utama dan cross axis atau sumbu silang. Bayangkan kamu adalah seorang sutradara baris berbaris yang sedang mengatur pasukanmu. Kamu perlu memutuskan apakah pasukan akan berbaris memanjang ke belakang atau berjejer ke samping. Sumbu utama ditentukan oleh properti flex direction. Jika kamu mengaturnya ke row, sumbu utama berjalan horizontal dari kiri ke kanan. Jika kamu mengaturnya kolom, sumbu utama berjalan vertikal dari atas ke bawah. Sumbu silang selalu tegak lurus 90 derajat terhadap sumbu utama. Memiliki peta mental yang jelas tentang arah kedua sumbu ini adalah kunci. Karena properti penyelarasan atau alignment lainnya bergantung sepenuhnya pada arah ini. Perbedaan terbesar yang sering menjebak pengembang web yang beralih ke mobile adalah nilai default dari flag direction. Di dunia web, elemen secara alami berjejer ke samping atau menumpuk tergantung tiap tipe elemennya. Tapi Flexbox web defaultnya adalah raw. Di React Native, nilai default adalah kolom. Mengapa? Karena layar smartphone itu tinggi dan sempit, sehingga perilaku alaminya adalah menumpuk konten dari atas ke bawah, seperti daftar kontak atau feed berita. Jadi jika kamu membuat view dan masukkan 3 teks dalamnya tanpa styling apapun, mereka akan otomatis tersusun vertikal. Kamu tidak perlu menulis flag direction kolom secara eksplisit karena itu sudah menjadi perilaku bawaan. Untuk mengontrol posisi elemen di sepanjang sumbu utama, kita menggunakan properti justify content. Bayangkan ini sebagai alat untuk mengatur jarak antar elemen dalam barisan. Apakah kamu ingin elemen ini berkumpul di awal atau flag start, berkumpul di tengah center, atau tersebar merata dengan jarak yang sama, space between. Jika flag direction adalah kolom, yaitu vertikal, maka justify content center akan membuat kontenmu berada di tengah-tengah layar secara vertikal atas bawah. Banyak pemula bingung karena di web mereka terbiasa justify content untuk kiri kanan, di mobile maknanya dinamis tergantung arah sumbu utamanya. Di sisi lain, untuk mengontrol posisi sumbu silang, kita menggunakan properti align items. Ini mengatur bagaimana elemen berlaku di sisi yang berlawanan dengan arah aliran utamanya. Jika sumbu utama adalah vertikal atau kolom, maka align item mengurus posisi horizontal kiri ke kanan. Salah satu nilai paling sakti di sini adalah align item center yang akan membuat elemenmu berada di posisi tengah jalur lintasannya. Kombinasi mode justify content center dan align item center adalah mantra suci untuk membuat elemen benar-benar berada di layar tengah sempurna. Sebuah tugas yang dulunya sangat sulit di era CSS lama. Selain itu, ada properti align self yang memungkinkan sebuah elemen anak untuk membangkang terhadap aturan align items milik induknya. Misalnya induk memerintahkan semua anak untuk rata kiri atau flag start, tapi ada satu bundle yang ingin berada di kanan sendiri. Anak itu bisa diberi align self flex end. Fleksibilitas ini memungkinkan kita membuat tata-tata kompleks tanpa harus membuat banyak kontainer pembungkus tambahan. Kita juga harus mengenal flex wrap yang mengizinkan elemen untuk tumpah ke baris atau kolom berikutnya jika ruang sudah tidak cukup. Sangat berguna untuk membuat tampilan grid galeri foto. Menguasai Flexbox di React Native bukan tentang menghafal semua properti, melainkan melatih intuisi spasial. Kamu harus bisa melihat sebuah desain UI di Figma dan secara mental membedahnya. Oke, ini adalah kolom besar, di dalamnya ada baris untuk header. Di dalam baris itu, teks di kiri dan avatar di kanan menggunakan space between. Latihan terbaik adalah mencoba untuk meniru atau clone antar muka aplikasi populer seperti Spotify atau Twitter hanya dengan menggunakan kotak berwarna atau layout skeleton sebelum memasukkan konten asli. Semakin sering kamu berlatih memutar-mutar sumbu di kepalamu, semakin cepat tanganmu menulis kode gaya yang tepat. 3. Responsive Dimension dari Liquid UI. Di dunia Android yang terfragmentasi, kita dihadapkan pada ribuan jenis perangkat dengan ukuran layar yang berbeda, mulai dari ponsel hingga tablet raksasa. Hardcoding dimensi pixel, seperti menulis W300, adalah dosa besar dalam pengembangan aplikasi modern. Angka 300 mungkin terlihat pas di iPhone 13, tetapi akan terlihat terlalu lebar di iPhone SE lama dan terlalu kecil di Samsung Galaxy Fold yang terbuka lebar. Aplikasi harus bersifat cair atau fluid, mampu mengisi wadah apapun yang disediakan oleh perangkat. Senjata utama kita untuk mencapai fluiditas ini adalah flex yang menerima nilai angka atau rasio. Properti flex bekerja berdasarkan sistem pembagian jatah ruang yang tersedia. Jika kamu memberikan flex 1 pada sebuah komponen, itu berarti ambil semua ruang kosong yang tersisa. Jika ada dua komponen dalam satu wadah dan keduanya diberi flex 1, mereka akan membagi ruang sama 50-50. Jika satu komponen diberi flex 2 dan yang lain flex 1, maka total ruang dibagi 3 bagian. Komponen pertama mendapat 2/3 bagian dan komponen kedua mendapat 1/3 bagian.
Konsep rasio ini sangat powerful karena kita tidak peduli berapa piksel sebenarnya tinggi layar tersebut, kita hanya perlu peduli pada proporsi pembagiannya. Ini menjamin tata letak selalu proporsional, tidak peduli apakah aplikasi dibuka di HP kecil atau di tablet. Selain rasio flex, kita juga bisa menggunakan presentase seperti width 50%. Ini memberitahu elemen untuk mengambil setengah dari layar induknya. Perlu diingat bahwa presentase selalu relatif terhadap wadah pembungkus langsungnya. Jika wadah induk tidak memiliki ukuran yang jelas, misalnya tinggi menyesuaikan konten, maka presentasi anak tidak mungkin bekerja seperti yang diharapkan. Seringkali, kombinasi antara flex 1 untuk mengisi sisa ruang dan ukuran tetap atau fixed size untuk elemen tertentu seperti header setinggi 60 adalah pola yang paling umum digunakan. Header tetap diam, sementara konten tubuh aplikasi melar menyesuaikan sisa layar. Namun ada kalanya kita benar butuh tahu ukuran aktual layar, misalnya untuk membuat elemen yang ukurannya persis setengah layar dikurangi margin tertentu. Untuk ini, React Native menyediakan API Dimension, tetapi cara yang lebih modern dan disarankan adalah menggunakan hook use window dimension. Keunggulan hook ini dibanding API Dimension Get biasa adalah ia secara otomatis mengukur nilai jika layarnya berubah. Kapan ukuran layar berubah? Saat pengguna memutar HP dari portrait ke landscape atau perangkat lipat foldable serta layar direntangkan. Hook ini memastikan kalkulasi dimensimu selalu sinkron dengan kondisi fisik perangkat saat ini. Strategi lain yang penting adalah menggunakan aspect ratio. Terkadang kita ingin menampilkan gambar yang rasio lebar tingginya tetap terjaga, misalnya 16:9 untuk video, tidak peduli berapa lebar layarnya. Dengan properti aspek rasio 16:9, kita cukup menentukan lebarnya, misalnya width 100%, dan juga secara otomatis akan menghitung tinggi rasionya pas. Ini mencegah gambar menjadi gaping atau terdistorsi. Tanpa properti ini, kita harus menghitung tinggi secara manual menggunakan rumus matematika setiap kali lebar berubah, yang tentu saja merepotkan dan rawan bug. Desain responsif di mobile juga berarti mengetahui batas kapan harus membuat tata letak sepenuhnya. Pada tablet, mungkin kita ingin menampilkan menu di samping atau sidebar, sedangkan di HP menu itu disembunyikan dalam drawer. Kita bisa menggunakan logika kondisional sederhana berdasarkan width yang didapat dari use window dimension. Jika lebar layar lebih dari 768 pixel atau ukuran tablet, render layout di 2 kolom, jika kurang, render 1 kolom. Pendekatan ini disebut adaptive layout, di mana aplikasi tidak hanya melar, tetapi juga beradaptasi secara cerdas terhadap ruangan yang luas. Menciptakan UI yang lebih responsif bukan sekadar membuatnya muat di layar, tapi membuatnya terlihat bagus dan optimal di setiap inci layar yang tersedia. 4. The Style Sheet API, The Blueprint System. Meskipun kita bisa menulis gaya langsung di dalam properti komponen disebut inline style, React Native menyediakan mekanisme yang terstruktur dan berkinerja tinggi bernama Style Sheet API. Menulis gaya secara inline seperti view style, background color, red, padding 20 memang cepat dan praktis untuk bereksperimen, tetapi jika dilakukan di seluruh aplikasi, kode akan menjadi berantakan dan sulit dibaca. Terlebih lagi, setiap komponen dirender ulang. Objek gaya inline tersebut dibuang di memori objek baru. Meskipun mesin JavaScript modern sangat cepat membersihkan memori atau garbage collection, membuat ribuan objek gaya baru tiap milidetik dalam daftar panjang bisa menyebabkan penurunan performa mikro atau stuttering. Stylesheet.create adalah metode standar untuk mendefinisikan gaya di luar komponen. Dengan cara ini, kita membuat cetak biru gaya sekali saja saat file dimuat, dan kemudian merujuk pada cetak biru tersebut berkali-kali. Ini mirip dengan konsep CSS di web. Kode menjadi lebih bersih karena logika render terpisah dari definisi gaya. Kita bisa memberi nama yang bermakna pada setiap blok gaya, seperti container, header, atau primary button, yang membuat kode bersifat self-documenting. Saat orang lain membaca kodemu, mereka langsung paham tujuan visual dari sebuah komponen hanya dengan membaca nama gayanya. Salah satu fitur pada sistem gaya React Native adalah kemampuan untuk menggabungkan gaya menggunakan array syntax. Properti style bisa menerima array objek gaya seperti style.base button, style.active button. Keajaibannya adalah gaya yang berada di posisi lebih kanan akan menimpa gaya di kirinya. Ini memungkinkan kita membuat sistem yang bersifat pewarisan atau inheritance atau cascading secara manual. Kita punya gaya dasar tombol, lalu menumpuknya dengan gaya variasi tertentu, dan terakhir menumpuknya lagi dengan gaya spesifik untuk kondisi tertentu. Teknik ini sangat powerful untuk membuat komponen yang dinamis namun tetap terorganisir.
Meskipun style sheet memindahkan gaya keluar dari komponen, gaya tersebut tetap berada di dalam file JavaScript yang sama. Konsep collocation ini berbeda dengan pengembangan web tradisional di mana HTML dan CSS sering dipisah di file berbeda. Filosofi React Native adalah bahwa komponen dan gaya memiliki ikatan yang sangat kuat atau tight coupling. Jika kamu menghapus komponen tombol, kamu juga harus menghapus gaya tombol tersebut. Menyimpan keduanya dalam satu file memudahkan maintenance karena kamu tidak perlu berburu kode CSS mati atau dead code di file terpisah yang tidak lagi digunakan. Namun, style sheet bukanlah satu-satunya kebenaran. Ada kasus valid untuk menggunakan inline style, terutama untuk nilai yang benar-benar dinamis dan berubah-ubah berdasarkan logika program, seperti animasi interpolasi atau warna yang dikirim dari server. Dalam kasus ini, kita bisa mencampur keduanya, menggunakan style sheet untuk struktur dasar yang statis, layout, padding, font, dan inline style untuk satu atau dua properti yang berubah dinamis. Keseimbangan ini memberikan performa terbaik tanpa mengorbankan fleksibilitas. Penting juga untuk memahami bahwa style sheet di React Native tidak mendukung pseudo classes seperti hover dan active yang ada di CSS Web. Logika interaksi seperti ubah warna saat ditekan harus ditangani menggunakan komponen logika seperti presable dan state, bukan lewat style sheet. Ini kembali menegaskan bahwa styling di React Native adalah fungsi dari state aplikasi, bukan sekedar deklarasi statis. Dengan memahami batasan dan kekuatan style sheet API, kita bisa menulis kode UI yang tidak hanya cantik, tapi juga rapi, terstruktur, dan mudah dirawat oleh tim dalam jangka panjang. 5. Modern Styling Approach, The Tailwind Revolution. Dalam beberapa tahun terakhir, dunia pengembangan web telah dilanda badai revolusi bernama Tailwind CSS, dan angin segar ini akhirnya berembus kencang ke ekosistem React Native. Pendekatan tradisional menggunakan style sheet sering kali terasa lambat karena kita harus bolak-balik melompat antara blok JSX di atas dan blok styles di bawah file hanya untuk mengubah margin. Selain itu, memberi nama unik tiap wadah kecil seperti container, inner wrapper sangat melelahkan otak. Solusi modern untuk masalah ini di React Native adalah Native Wine, sebuah pustaka yang membuat kekuatan dan kecepatan Tailwind CSS langsung ke dalam komponen native. Native Wine memungkinkan kita menulis gaya menggunakan utility classes di dalam property class name mirip web seperti view class name flex, white item, center, justify center. Dengan sekilas pandang, kita langsung tahu bahwa kotak ini akan mengisi ruang berlatar putih dan memposisikan isinya di tengah. Tidak lagi lompat-lompat ke bawah file, tidak ada lagi kebingungan mencari nama variabel gaya. Kecepatan pengembangan development velocity meningkat drastis karena kita bisa memoles UI tanpa meninggalkan konteks struktur komponen. Bagi mahasiswa yang sudah terbiasa dengan Tailwind di pengembangan web, transisi ke React Native sangat mulus tanpa perlu mempelajari ulang properti style sheet yang panjang. Cara kerja Native Wine sangat cerdas. Ia menggunakan Babel plugin untuk memproses kelas-kelas string tersebut pada waktu kompilasi atau compile time, bukan pada saat aplikasi berjalan atau runtime. Ia mengubah string background white p4 menjadi object stylesheet.create native yang valid di balik layar. Ini berarti kita mendapatkan kenyamanan penulisan atau developer experience ala CSS, tetapi dengan performa tinggi ala native style sheet. Tidak ada overhead atau beban utama yang signifikan saat aplikasi dijalankan di HP pengguna. Ini adalah solusi win-win solution yang jarang terjadi di dunia pemrograman. Kode lebih mudah ditulis tapi hasil akhirnya tetap optimal. Keunggulan lain pendekatan ini adalah ekosistem desain sistem. Tailwind bekerja dengan sekumpulan token standar untuk warna, spasi, dan tipografi. Alih-alih menebak apakah margin ini 18 pixel atau 20 pixel, kita menggunakan skala standar M5 margin level 5. Ini mencegah menggunakan magic numbers atau angka acak yang bertebaran di seluruh kode, membuat UI aplikasi terlihat jauh lebih konsisten dan profesional. Jika kamu ingin mengubah tema warna utama aplikasi, kamu cukup mengubah konfigurasi di tailwind config.js. Data perubahan itu akan merambat ke seluruh aplikasi secara instan. Tentu saja pendekatan ini memiliki kritik tersendiri, terutama soal tampilan kode menjadi jelek ataupun sesak dengan string kelas yang panjang. Markup pollution, membaca baris kode berisi 15 nama kelas bisa menjadi membingungkan bagi sebagian orang. Namun, komunitas berargumen bahwa kekurangan estetika kode ini terbayar lunas dengan produktivitas yang didapat. Selain itu, fitur seperti penyembunyian kelas di editor atau ekstraksi komponen bisa membantu menjaga kerapian kode. Native Tailwind juga mendukung fitur-fitur canggih seperti dark mode
otomatis dan gaya responsif platform misalnya iOS MT4, Android MT2 yang jauh lebih ringkas daripada menulis logika platform OS secara manual. Sebagai generasi pengembang baru, sangat disarankan untuk setidaknya mencoba dan memahami paradigma utility first ini. Industri bergerak cepat ke arah alat yang meningkatkan efisiensi. Native Wine bukan sekedar tren, tapi respon terhadap kebutuhan akan pengembangan UI yang lebih cepat dan terstandarisasi. Di buku ini, kita akan memperkenalkan kedua cara. Cara klasik style sheet untuk pemahaman fundamental dan cara modern native wine untuk proyek-proyek praktikum agar kalian bisa membangun aplikasi secepat kilat. Pilih senjata yang paling nyaman di tanganmu, tapi pastikan kamu tahu cara menggunakannya dengan benar. 6. Integrasi keislaman, the art of placement. Dalam bab 5, kita belajar keras tentang flexbox dan styling untuk memastikan setiap pixel berada di tempat yang tepat dan terlihat indah. Kita membiarkan tombol tumpang tindih atau keluar teks dari layar. Upaya menata elemen visual ini ternyata memiliki korelasi kuat dengan prinsip-prinsip fundamental Islam. Yang pertama, flexbox dan konsep al-adil atau keadilan. Intinya adalah menempatkan elemen UI pada posisi yang seharusnya. Jika kita salah menaruh posisi, tampilannya menjadi berantakan atau broken layout. Dalam pandangan dunia Islam, definisi adil adalah waratu asyai'i fi mahalihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Lawan dari adil adalah zalim, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Sebagaimana firman Allah, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Quran Surah An-Nahl ayat 90. Saat kita menggunakan flexbox untuk meratakan komponen agar seimbang dan proporsional, kita sedang mempraktikkan filosofi keadilan dalam skala mikro. Seorang muslim harus memiliki sense of layout dalam hidupnya, menempatkan hak Allah, hak keluarga, dan hak pekerjaan pada porsinya masing-masing dengan presisi, sebagaimana kita menempatkan komponen UI dengan presisi di layar. Responsibilitas dan sifat murunah, fleksibilitas. Kita belajar membuat tampilan yang responsif. Aplikasi harus tetap bagus di layar HP kecil maupun tablet besar. Aplikasi tidak boleh kaku atau rigid, ia harus bisa beradaptasi dengan wadahnya. Islam adalah agama yang salih li kulli zaman wa makan, relevan di setiap waktu dan tempat. Syariat Islam memiliki sifat murunah atau fleksibilitas. Prinsip akidah tetap kokoh seperti struktur HTML atau JSX, namun penerapan fikih beradaptasi dengan kondisi zaman dan budaya seperti selling yang responsif. Agama itu mudah, dan selamanya agama itu tidak akan memberatkan seseorang, melainkan agama itu memudahkan. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian styling dengan konsep al-jamal, keindahan. Mengapa kita repot-repot menggunakan style sheet untuk mengurangi tombol dan mengatur spacing? Karena fungsionalitas saja tidak cukup. Manusia menyukai keindahan. Aplikasi yang buruk rupa akan ditinggalkan penggunanya. Islam sangat mengapresiasi keindahan al-jamal. Keindahan adalah sifat Allah. Sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Mendesain antarmuka pengguna UI yang bersih, rapi, dan sedap dipandang adalah bagian dari ihsan. Jangan membuat aplikasi yang kumuh atau acak-acakan. Sebagai developer muslim, kita didorong untuk menghadirkan karya yang estetik dan menyenangkan hati orang yang melihatnya. Karena keindahan yang halal dapat menjadi sarana mendekatkan diri kepada sang pencipta keindahan. 8 rangkuman. Rangkuman yang pertama ada di Yoga Layout Engine, bukan CSS biasa. Menggunakan React Native tidak menggunakan mesin CSS browser. Kemudian poinnya ada penerjemah universal dan unitless. Kemudian ada flag direction dan axis, kompas tata letak, adalah kunci flexbox, memahami sumbu axis. Default column, main versus cross. Kemudian flex ratio, responsive dimension, UI yang cair dengan pernah menggunakan ukuran pixel mati atau hardcode seperti width 300. Flex ratio, flex 1 memerintahkan komponen untuk memakan semua sisa ruang yang tersedia. Jika ada dua komponen dengan flex 1, mereka berbagi ruang 50-50. Fluidity, aplikasi agar teknik untuk terlihat bagus di HP kecil maupun tablet raksasa tanpa menghitung pixel manual. Style set IP, cetak biru, ada performa dan erasing task. Kemudian ada yang terakhir ada native wine, resolusi modern, ada utility first dan kecepatan. Kemudian ini evaluasi. Oke, alhamdulillah sudah selesai bacaan bab 5 kita pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan.
Akhir kata, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.